Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan bahas tentang syarat dan cara buka rekening di SeaBank, bank digital dari ekosistem Shopee. Dan salah satu keunggulan dalam menggunakan bank digital adalah pembukaan rekening yang bisa dilakukan via aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain itu, kamu bisa mendapatkan gratis berbagai biaya layanan serta bunga yang lebih menarik dibandingkan dengan menabung di bank konvensional. Sebagai perbandingan, kalau kamu nabung di bank konvensional dan saldo tabunganmu ada di bawah 50 juta, itu bunganya 0%. Sedangkan di bank digital, kamu bisa mendapatkan bunga yang jauh lebih tinggi. Misalnya di SeaBank ini, kita bisa mendapatkan bunga sampai dengan 6% per tahun untuk produk tabungan dan 7% per tahun untuk produk deposito. Selain itu, simpanan kita juga tidak dipotong biaya admin, sehingga menabung di bank digital bisa jadi solusi untuk kita yang perlu untuk menyimpan uang pada saat ini. Makanya pada hari ini kita akan bahas tentang rekening online yang ada di SeaBank. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kamu yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk dapat rekomendasi tabungan digital terbaik untuk terus menumbuhkan kekayaan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu SeaBank. Karena kita pengen tahu siapa nih yang ngelola dana kita, dan apakah simpanan kita akan aman. Jangan sampai dananya mengalami masalah ketika akan kita pergunakan. Makanya pertama-tama kita kulik dulu apa itu SeaBank. Dan SeaBank sendiri memiliki nama lengkap PT Bank SeaBank Indonesia dan merupakan saudara kandung dari marketplace Shopee. Makanya kita bisa menemukan menu SeaBank itu ada di aplikasi Shopee. Dan SeaBank ini bukan penipu karena SeaBank telah berizin dan diawasi oleh OJK. Selain itu, SeaBank juga merupakan anggota penjaminan dari LPS. Jadi sampai di sini kita bisa merasa aman ketika akan install dan menggunakan SeaBank untuk menyimpan sebagian dari dana kita. Lalu buat kamu yang ingin buka rekening online di SeaBank, itu caranya gampang banget. Kita tinggal buka aplikasi Shopee dan berangkat ke menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Tampilan layar saya bisa kamu lihat di layar di samping. Dan di bawah situ ada dompet saya, di mana ada Shopee Pay, ada koin Shopee, SPayLater, S-Pinjam, dan di bawahnya kita bisa menemukan ada menu SeaBank transfer gratis. Kita langsung klik aja menunya untuk mengaktifkan rekening online dari SeaBank ini. Keuntungan layanan SeaBank ada 4, buka rekening hanya 3 menit, bunga sampai dengan 7% cair setiap hari, gratis transfer 100 kali per bulan, dan tanpa minimum saldo. Dan kita bisa mendapatkan gratis biaya admin dan transfer dengan detail sebagai berikut. Transfer ke rekening bank lain itu gratis sampai dengan 100 kali per bulan, itu banyak banget, menurut saya lebih dari cukup. Karena biasanya orang biasa itu hanya transfer sekitar 10 sampai dengan 20 kali. Jadi 100 kali per bulan itu udah jauh lebih dari cukup. Biaya admin gratis, jadi tidak ada potongan sama sekali dan kita bisa hemat sampai dengan 17.000 per bulan atau sekitar 200.000 setiap tahunnya, dan ini lumayan banget untuk menambah pundi-pundi keuangan kita. Lalu kita scroll ke bawah dan kita bisa menemukan top up saldo Shopee Pay itu juga gratis karena biasanya kita akan dipotong admin sebesar Rp1.000. Makanya menabung di SeaBank ini kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, termasuk dapat bunga 7% cair setiap harinya. Dan kita bisa pilih cara nabung yang kita mau, apakah mau buka produk tabungan atau produk deposito. Untuk produk tabungan kita bisa dapat suku bunga 6% per tahun dan pencairan itu harian. Lalu produk deposito itu 7% per tahun dengan pencairan bunga secara bulanan dan minimum saldonya adalah Rp1 juta. Kita bisa lihat ilustrasinya, kalau kita nabung sebesar 10 juta selama 3 bulan di SeaBank, di tabungan kita bisa dapat sampai dengan 148.000, sedangkan di deposito kita bisa dapat sampai dengan 173.000. Dan hal ini tentunya sangat menguntungkan, sehingga kita bisa melanjutkan untuk membuka rekening di SeaBank Indonesia. Kita klik lanjutkan membuka rekening, dan kita akan diminta untuk masukkan nomor handphone, juga kode referral. Nomor handphonenya itu saya hide, tapi kalian bisa gunakan kode referral KYVMNG. Itu tinggal kalian masukkan untuk mendapatkan bonus tabungan sebesar 10.000 ketika pembukaan rekening SeaBank kalian berhasil. Lalu kita klik next, dan kita akan diminta untuk membuat password. Passwordnya itu minimal 8 angka, ada 1 huruf besar, ada 1 huruf kecil, dan ada minimal 1 angka. Kalau misalnya sudah buat password, kita lanjutkan ke next, dan kalian perlu jaga password ini agar jangan sampai ada orang yang tahu. Oke, kita klik next aja untuk lanjutkan ke proses berikutnya. Berikutnya kita akan bisa mengaktifkan login lebih cepat dengan sidik jari apabila handphone kalian mendukung apa yang namanya login dengan sidik jari.
Dan ini saya gunakan HP Vivo, jadi udah support, sehingga saya bisa aktifkan sidik jari dari sekarang. Berikutnya, ketika saya udah aktifkan, kita akan diminta untuk melakukan verifikasi iktp. Please do, gunakan original iktp, jadi gunakan iktp yang asli, dan jangan menggunakan KTP yang lama, ataupun fotokopian dari iktp kita, karena itu pasti akan ditolak. Dan kita bisa lihat bahwa si bank juga ingin mengambil gambar dan melakukan recording video. Lalu kita izinkan aja, dan si bank juga akan minta akses foto juga media di dalam device kita. Lalu kita allow aja untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya kita posisikan original iktp kita dalam frame, dan lalu kita foto. Lalu kita akan diminta untuk melakukan verifikasi iktp, ini akan terbaca secara otomatis, jadi kita tidak usah input satu persatu. Adapun data yang perlu kita konfirmasi adalah nama, nomor KTP, tanggal lahir, tempat lahir, negara kelahiran, gender, dan juga status pernikahan. Lalu berikutnya kita akan diminta untuk melakukan facial verification, dan agar hal ini bisa berhasil, kita pastikan tidak menggunakan kacamata, dan wajah kita tidak ditutupi oleh rambut ataupun masker. Selain itu jangan bergerak, dan kita pastikan bahwa punya cahaya yang cukup. Lalu kita klik begin, dan kita bisa lihat ini adalah contohnya. Kita tinggal ikutin aja sampai layarnya berkedap-kedip untuk memastikan agar facial verification ini berhasil. Oke. Berikutnya akan diminta beberapa personal detail seperti alasan untuk buka tabungan, berapa pendapatan bulanan, sumber penghasilan, pekerjaannya apa, kerja di industri apa, nama ibu kandung, lalu emailnya apa. Lalu kita klik next aja untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu di sini kita juga akan diminta untuk baca syarat dan ketentuan. Kita bisa baca semuanya, lalu kalau udah scroll sampai ke bawah, kita bisa centang I read and agree dengan syarat dan ketentuan di atas, lalu klik next. Dan kita bisa lihat application itu sukses, dan kita bisa melakukan aktivitas kita karena pembukaan rekeningnya sudah berhasil. Jadi buka rekening di SeaBank itu gampang banget, prosesnya tidak sampai dengan 3 menit, lalu kita got it, dan kita bisa terima notifikasi juga rekening SeaBank kamu sudah berhasil dibuka, dan kita bisa download aplikasi SeaBank langsung dari Play Store dengan menggunakan nomor handphone dan password yang tadi kita udah bikin. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Shopee. SeaBank udah terkonek ya teman-teman. Ini kalau kita buka langsung dari aplikasi Shopee, tampilannya kayak gini. Dan kalau misalkan kita download aplikasi SeaBank sendiri, lalu kita buka, tampilannya seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda, tapi menunya kurang lebih sama. Lalu kita juga bisa top up dengan cara transfer ke Bank SeaBank Indonesia. Di sini saya udah top up sebesar 500.000, dan kita akan lihat berapa bunga yang bisa kita dapatkan setiap harinya dengan saldo sebesar 500.000. Nanti akan saya update di video-video terpisah, jadi buat kamu yang belum subscribe, yuk langsung klik aja tombol subscribe. Jadi kita akan bahas tentang produk simpanan yang ada di SeaBank. Dan produk simpanan di SeaBank itu cuma ada dua, pertama adalah tabungan, dan yang kedua adalah deposito. Untuk produk tabungan dari SeaBank, ini adalah produk utama berupa rekening digital tanpa buku tabungan, dan sebagai pengganti buku tabungan, kamu bisa download yang namanya e-statement untuk lihat transaksi keluar masuk dari rekening kamu hanya dengan download melalui aplikasi aja. Lalu suku bunga yang ditawarkan oleh tabungan SeaBank itu mencapai 6% per tahun dan lebih tinggi dari ketetapan LPS 3,75%. Jadi apabila Indonesia dalam keadaan baik, kita sebagai nasabah SeaBank akan memperoleh keuntungan karena bunga tabungan yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau misalkan produk SeaBank ini bermasalah, simpanan kita itu tidak dijamin oleh LPS karena bunga simpanannya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga penjaminan. Lalu keuntungan lain dari menabung di SeaBank adalah menerima bunga secara harian, dan konsep ini jarang saya temukan di bank lain. Beberapa bank yang saya temukan adalah contohnya Bank Neo Commerce, dan udah pernah saya bahas juga di video ini. Jadi buat kalian yang pengen cari alternatif tabungan digital lain, bisa kunjungin videonya dan download juga aplikasinya. Lalu produk simpanan yang kedua dari SeaBank adalah deposito. Jadi kamu bisa memperoleh bunga yang lebih tinggi daripada nyimpan di tabungan. Bedanya 1%, dan ini lumayan banget. Namun ketika menggunakan deposito, kalian juga perlu mempertimbangkan penggunaan dana, karena kalau di deposito itu ada masa kontrak dan dananya itu di lock. Berbeda dengan tabungan yang uangnya bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi kalian tim mana nih? Tim tabungan atau tim deposito? Komen ya.
Lalu dari pengalaman buka rekening online di Cbank tadi, kita bisa lihat ada beberapa kelebihan. Pertama, suku bunga tinggi, 6% untuk tabungan, dan 7% untuk deposito. Lalu kelebihan kedua, gratis biaya layanan, dan juga tidak ada admin sama sekali. Selain itu, kamu juga bisa transfer ke sesama Cbank, juga transfer ke bank lain secara gratis. Dan kelebihan ketiga adalah ekosistem digital yang baik dalam komunitas Shopee. Jadi Shopee itu ada menerbitkan beberapa produk finansial, ada Shopee Pay, ada Koin Shopee, ada Shopee Pay Later, ada Shopee Pinjam, dan beberapa produk tersebut udah pernah saya bahas juga di video-video ini, dan linknya udah saya taruh di kolom deskripsi. Dan itu adalah 3 kelebihan ketika menggunakan simpanan dari Bank Cbank Indonesia. Namun di sisi lain, ada juga kelemahannya. Yang paling ketara itu adalah minim fitur dan juga tidak dapat kartu debit. Jadi yang namanya bank digital, itu semua transaksinya kan dilakukan via aplikasi. Jadi kamu akan kesulitan ketika perlu tarik uang di ATM. Paling alternatif solusinya adalah transfer dana kamu ke bank-bank yang ada kartu debitnya. Lalu kelemahan kedua adalah simpanan tidak dijamin oleh LPS. Jadi LPS memang memperbolehkan bank untuk memberikan bunga di atas tingkat bunga penjaminan. Tapi LPS juga bilang, kalau kamu kasih bunga simpanan di atas tingkat bunga penjaminan, maka dana nasabahmu tidak dijamin oleh saya. Jadi kalau sampai si bank itu bangkrut, ya udah, dana nasabah itu akan ikutan hilang. Tapi menurut kamu nih, mungkin nggak sih kalau si bank itu bangkrut? Coba komen ya. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan tentang rekening online dari Cbank pada hari ini. Next, kita bahas apa nih? Komen ya. Kalau kamu suka dengan videonya, jangan lupa like, dan silakan share video ini kepada teman-temanmu yang ingin buka rekening online tanpa harus repot datang ke kantor cabang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!